Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi maaf ya agak tertunda dikit tadi, berhenti sebentar ada azan. Oke, ya selamat malam untuk teman-teman Roboholic. Terima kasih atas kesempatannya dari Mas Victor khususnya dan teman-teman semuanya. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena terjadi vakum hampir ya 3 pekan itu untuk pekan yang pertamanya kan memang ada libur Nyepi ya. Nah, yang kedua dan ketiga itu saya terkena COVID dan naasnya memang bergejala, jadi sulit untuk melanjutkan kegiatan kegiatan seperti biasa. Tapi alhamdulillah akhirnya sehat-sehat aja ya. Untuk teman-teman silakan untuk jaga kesehatannya, jangan ikut-ikut saya karena rugi sendiri nanti akhirnya nggak banyak pekerjaan yang tertunda lah akhirnya ya, termasuk akhirnya yang kena ruginya Roboholic. Jadi saya benar-benar mohon maaf untuk 2 pekan yang hilang secara percuma. Oke. Lalu berarti ya kita bisa masuk langsung melanjutkan. Jadi terakhir tuh kita baru membahas GPIO. Oke, GPIO, dan itu kan ada latihannya ya. Mungkin di situ dulu dari teman-teman, apa ada yang sudah mencoba atau sudah dapat kesulitan? Nanti rencananya sih ini saya cuma ngelanjutin ke materi USART. Terus habis itu juga sisanya teman-teman mencoba, dan bahkan kalau misalnya nanti mau setorin yang percobaan untuk yang ini yang yang kemarin yang GPIO dan bukan yang USART, nggak masalah. Dan tentu saja kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi pun enggak masalah. Kayaknya dari penjelasan yang awal-awal itu banyak yang poin-poin yang terlewat mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas secara praktisnya, langsung tanyakan saja. Oke, jadi mending saya mulai dulu dari yang USART. Oh ya, sama ini kan kita banyak pertemuan yang terpotong. Jadi kemungkinan sih kita nggak bakal menyelesaikan semua materi tentang STM32 di pertemuan Roboholic. Saya mungkin nanti akan usahakan mengambil poin-poin yang penting aja, maksudnya materi-materi yang benar-benar urgent. Sebenarnya semuanya penting, cuma yang kira-kira sulit untuk seharusnya tidak dilewatkan gitu loh. Nah, terus nanti mungkin bakal ngambil waktu di pekan-pekan selanjutnya, maksudnya nanti akan sepekan ada 2 kali, tapi saya pertimbangkan lagi sih untuk itu. Jadi kalau bisa sih ya tinggal sepekan sekali aja nggak apa-apa. Toh nanti setelah Roboholic pun itu saya juga masih update repo GitHub itu. Jadi untuk teman-teman di luar jam Roboholic insya Allah tetap terfasilitasi lah untuk belajar dari repo GitHub STM32 yang coba saya bikin itu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke materi USART. Apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat, Mas. Terlihat ya? Sudah muncul, Mas. Muncul ya? Jadi untuk hari ini kita bahas tentang USART. USART ini sederhananya sama kayak serial communication-nya yang di Arduino itu ya, yang TXRX ya. Tapi ya ini pakai STM32, bedanya itu aja. Kita langsung masuk aja ya ke programnya. Ini seperti kemarin ada bayangan nggak kira-kira dari sini? Kalau misalnya sulit ya, kayaknya memang sulit sih kalau misalnya dari teman-teman asing, sama minimal sama pemrograman AVR aja. Kalau misalnya belum pernah nyoba, agak asing sama susunan program ini. Tapi mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba AVR dan paham ini kira-kira arahnya kayak gimana. Beda sih, nama-nama variabelnya memang beda, tapi algoritmanya tuh sama, algoritma untuk
mengirim data dan menerima data. Mungkin ada yang mau berpendapat? Ini programnya apa? Yang terjadi di program ini itu apa? Kalau misal nggak ada ya saya lanjutin aja ya. Jadi seperti biasa di tahap awal itu ada set untuk apa pin-pin itu, bahwa apa UART pin itu kita enable, itu tuh apa kita set dulu. Caranya ya ini dengan set bitnya itu dengan 8A. 8A itu ya ini kalau kita jadikan ke apa? Ini kan ke heksadesimalnya ya. Kalau kita jadikan binary nanti kan itu apa mengenable pin ini 8A, berarti kan ada yang jadi ini, yang jadi apa receive, ada yang jadi transmitter. Transmit datanya TX itu output, sedangkan yang menerima itu input, dan nanti modenya pun bukan mode apa GPIO biasa, tapi alternate function gitu. Ini kan alternate function seperti itu. Nah, ini yang sedikit asing ya untuk teman-teman, yaitu untuk set baud rate. Karena kalau set baud rate-nya kan kita harus ada rumus tersendiri untuk, jadi nggak bisa nih. Kalau dulu kan kita tinggal pakai angkanya langsung, katakan 9.600 atau 100, 115, 200. Itu kan apa set baud rate-nya kan biasanya langsung kayak gitu, serial.begin gitu ya. Kalau ini enggak, kita harus masukin ke rumus dulu. Nah, rumusnya itu seperti ini. Rumusnya apa namanya? Frekuensi kerjanya si ini apa? Bus, kalau UART 1 itu APB2, bus 2, peripheral bus 2 itu kan 72 MHz. 72 MHz dibagi 16 dikali, katakan kita mau pakai 9.600. Ini jadi hasilnya seperti ini. Terus kalau ini apa? Kita dapat 341 heksadesimal. Itu karena jadi ketika kita tidak mengset frekuensi APB2 dengan frekuensi maksimalnya itu 72 MHz, dia nanti secara default di programnya CMSIS itu nanti langsung jadi 8 MHz. Karena itu akhirnya perhitungannya berubah kan, dan dari perhitungan itu didapatkan 341. Jadi kalau mungkin ada yang bingung seperti itu. Jadi kalau misalnya kurang paham ya tinggal dihitung aja, ini misal 72 juta ini diganti jadi 8 juta. Dihitung aja nanti dapatnya segini kok. Ini, untuk sumber rumusnya ini ada di dokumentasi juga, di reference manual. Nah, ini enable USART RxTX. Yang sebelumnya enable pin-nya, sekarang enable USART-nya itu sendiri, fitur USART-nya. Sama ini 200C ini maksudnya ini. Berarti kan enable receive, enable transmitter, sama yang satunya ada enable USART-nya itu sendiri. Lalu ini salah satu metode biar lebih cepat dalam penulisan, kan kita bisa logika aja, di logika OR aja itu artinya sama kok, sama ngeset satu-satu. Ini adalah fungsi send karakternya. Jadi untuk meng-send karakter dia memastikan buffernya itu kosong, baru habis itu mengirim karakternya. Dan untuk ini registernya ini ya, untuk register send karakter DR ini. Dan untuk untuk menerima pun ya kita cek dulu apakah tidak ada apakah kosong, apakah buffer itu ada yang masuk. Kalau ada langsung di receive ke ini ke USART. Jadi ini pakai metode blocking. Jadi program itu nggak akan berjalan sampai sampai USART ini mendapatkan data seperti itu. Jadi ini di mainnya ini, in main ini dia akan dia program ini nggak akan ada program yang berjalan sampai ada di sini
UART-nya ini menerima karakter baru atau menerima data baru yang nantinya ini kan ada sensor, jadi maksudnya data yang diterima langsung ditransmitkan ke ini ke serial monitor kalau di sini nanti, atau ditransmitkan yaitu ke pin transmitnya UART seperti itu. Ini ada contoh latihannya, nanti bisa dicoba aja. Jadi gimana kalau kita memasukkan karakter 1 atau karakter 0 ke UART nanti untuk menyalakan atau mematikan LED, dan satunya praktisnya satunya untuk menyalakan dan mematikan tapi pakai kalimat. Kalau tadi kan cuma satu karakter, lebih mudah 1 atau 0. Sekarang pakai on atau off. Itu nanti parsing datanya seperti apa. Itu contoh latihannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Atau kalau mau tanya yang tentang pertemuan sebelumnya pun nggak ada masalah. Monggo. Dan ini sampai berapa? Jam 19, katakan 19.45 ya. Itu silakan untuk mencoba, terserah mau mencoba yang UART ini langsung, atau mungkin teman-teman yang belum mencoba GPIO yang kemarin, yang percobaan kan ada 3 percobaan tuh. Kalau belum mencoba silakan mencoba. Oh ya, untuk teman-teman ini udah pada punya kan punya modulnya semua kan ya? Atau ada yang masih kesulitan mencari? Kalau kesulitan mencari mungkin nanti bisa hubungi saya, nanti saya kasih link tokonya. Nanti mungkin ada, kalau misalnya malu on mic pun juga nggak apa-apa, lewat chat gitu. Oke, untuk sekarang saya kasih waktu aja sampai 19.45 untuk mencoba-coba. Nanti saya cek lagi kalau misalnya kalau ada pertanyaan ya kita diskusikan. Kalau ada yang mau demo menunjukkan hasilnya silahkan. Dan kalau misalnya udah nggak ada apa-apa setelah 19.45 saya serahkan ke Mas Victor. Seperti itu ya. Oke, silahkan untuk mencoba dulu. Ini di chat ada yang nanya nih. Ada pertanyaan ya? Siap-siap. Ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi untuk sebenarnya pemrograman AVR itu beda lagi. AVR itu untuk keluarga mikrokontroller mikrokontroller AVR. Salah satunya ATmega 32, ATmega 328 yang ada di Arduino. Ya semua itulah yang ATmega itu keluarga AVR juga. Nah, kelebihannya ya ini ukuran program di flashnya nanti lebih ringan, lebih kecil, karena kita kan langsung akses dengan instruction set yang udah dari bawaan pabriknya, bukan dengan abstraksi-abstraksi yang sudah dibuatkan oleh Arduino, yang baru dibuatkan oleh Arduino, yang mana itu nanti berat programnya tuh lebih berat lagi gitu loh. Dan nanti customisasi programnya pun kalian bisa lebih bebas kalau kalian memang memahami, kalau kita memang memahami set instruksi yang diberikan oleh pihak penyedia mikrokontrollernya. Seperti itu kelebihannya. Nah, kalau di STM32 ini ada sendiri, yaitu ya instruction set yang dipublish oleh pihak STM32-nya. Ya itu kan ada di reference manualnya. Itu kalau kelebihannya kembali lagi itu lebih ke kebebasannya kita sebagai developer lah. Dan kalau kita memang memahami
konsep microcontroller dari tingkat set instruction, itu nanti kita mengembangkannya bisa lebih mudah dan lebih bebas dibanding dengan orang yang mempelajari abstraksi yang diberikan oleh katakan Arduino atau katakan oleh STM32 sendiri kan ada HAL itu, ada abstraksi HAL atau apa LL. Dan itu sih sebenarnya nanti lebih ke apa kebebasan kalian sebagai developer dan efisiensi program itu sendiri gitu. Jadi untuk kelebihan dan apa kelebihannya ya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau kecepatan tadi penjelasannya. Jadi AVR tuh ada sendiri, kalau apa kalau STM32 ini ya punya sendiri abstraksinya, bukan apa abstraksi set instruksinya ada sendiri. Cuman memang mirip apa pemrograman di tingkat apa register-register ini tuh mirip antar beberapa keluarga microcontroller tuh mirip seperti itu. Dan ini tuh bahasa sih, yang kita pelajari hari ini pun juga bahasa sih. Bedanya kita nggak pakai abstraksinya Arduino. Itu tuh maksudnya abstraksi itu apa sih? Jadi sebenarnya digital write itu kalau kalian apa lihat definitionnya, kalau kita lihat definitionnya itu ada fungsi, itu tuh kayak fungsi. Jadi apa integer ataupun void digital write. Di situ ada apa instruksi-instruksi tersendiri. Jadi apa akhirnya pemrosesannya pun lebih berat daripada kalau kita bisa langsung akses ke apa register bit. Misalnya kita mau menyalakan port B pin 13 gitu ya. Itu nanti beratnya akan berbeda dengan ketika kita pakai abstraksi Arduino dengan apa digital write 13 katakan. Ya, digital write 13 height gitu itu nanti beda. Itu sudah sempat sempat apa kita bahas waktu kan waktu bukan 2 pertemuan sebelumnya, malah sebelum liburan itu sempat kan ada pemrograman bare metal itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Mas Anonim atau Mbak Anonim.
Oke, udah 19.49 ya ternyata. Mungkin dari teman-teman ada apa? Ada kesulitan atau eh, ada yang mau didemokan dari itu GPIO yang GPIO dulu mungkin, atau langsung yang UART, terserah. Sekedar demo yang contoh pun juga nggak masalah. Atau mungkin tadi apa jawaban saya kalau misalnya masih kurang apa, kurang 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 dipahami, bisa ya bisa di feedback lagi ya untuk yang anonim tadi, tidak apa-apa. Oke, ada lagi nggak? Saya konfirmasi lagi, kalau soalnya kalau misalnya memang nggak ada, ya saya kembalikan ke Mas Victor lagi. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan atau belum ada yang mau demo hasil programnya, atau ya saya kembalikan ke Mas Victor lagi. Ya, silakan Mas Victor. Oke, siap. Ya, makasih Mas Ali. Menanggapi barusan ya. Nah, ntar misal teman-teman pengen ya walaupun nggak demo di sini, tapi menunjukkan apa yang habis kalian kerjakan. Kalau share-share di grup juga boleh kok ya. Ya, benar. Silakan. Ya, ya biar teman-teman pada tahu lah kalau sama-sama berprogres. Oke, itu sih ya. Mungkin buat hari ini kita cukupkan dulu ya. Aku mau ya yang pastinya mau ngucapin makasih kembali lagi ke Mas Ali buat malam ini udah menyempatkan buat ngisi materi gitu ya, sharing-sharing, dan teman-teman juga yang menyempatkan waktu buat hadir, buat belajar bareng gitu. Dan ya semoga kedepannya kita bisa inilah ya, bisa ketemu lagi dan belajar lagi, dan semoga lebih aktif lah. Nggak apa-apa kok teman-teman, nggak perlu sungkan kalau mau mau ngomong, mau ngeramein gitu, nggak apa-apa. Itu ya. Oke, itu aja dari aku, dari Mas Ali juga. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di minggu depan, insya Allah ya, di waktu yang sama. Oke, tak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.